Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur mitra muslim kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-12 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan ini bisa benar-benar kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah wajib maupun juga ibadah sunnah gitu ya. Termasuk saat ini kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan ketika menjelang berbuka. Salah satunya Anda bisa bergabung dalam program kajian jelang berbuka di sore hari ini, persembahan dari Lazismu Jatim. Senang sekali saya Muhammad Septian yang membersamai Anda di sore hari ini, tentu bersama juga rekan-rekan mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 di Kalika FM Suara Muslim Tuban, kemudian juga yang berada di Angkasa 7 FM Temanggung Jawa Tengah, 88,1 di sore hari ini mitra muslim. Dalam kajian jelang berbuka persembahan dari Lazismu Jatim, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yakni puasa ini mendisiplinkan diri dan memperkokoh mental generasi muda atau generasi milenial gitu ya. Yang di sore hari ini kita mengetahui ketika berpuasa ini ada banyak poin ataupun juga makna penting dari ibadah Ramadan. Salah satunya adalah mendidik untuk kita semakin disiplin dalam melaksanakan kehidupan yang dulunya mungkin agak malas gitu ya, berkaitan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti halnya tahajud dan lain sebagainya. Begitu kita dilatih untuk disiplin bangun malam ketika sahur, kemudian juga melaksanakan tarawih dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi poin penting yang kita bisa menyimak bersama. Puasa mendisiplinkan diri dan juga memperkokoh mental generasi muda muslim. Sore hari ini bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah telah berada di studio Suara Muslim Surabaya, yang beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jawa Timur, yang terhormat Ustadz Muhammad Arifin MAG. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz Arifin di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga Ustadz sehat dan juga keluarga tercinta, khususnya juga untuk keluarga besar dari Muhammadiyah Jawa Timur, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di sore hari ini kita membahas tema puasa mendisiplinkan diri dan juga memperkokoh mental generasi muda muslim. Silakan Ustadz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Suara Muslim yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada sore hari ini kita semuanya bisa meluangkan waktu untuk sedikit memanfaatkan waktu, yaitu mendengarkan bersama kajian-kajian jelang berbuka di Radio Suara Muslim Surabaya. Saya akan sedikit menyampaikan tentang seputar hal-hal yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjadi umat yang berdisiplin, umat yang mampu untuk memperkokoh mental, khususnya para generasi milenial. Tapi sebelum ke sana, sebagai ungkapan rasa syukur, karena syukur itu memang kewajiban kita dan juga permintaan Allah. Dalam ayat yang sangat populer Allah menyampaikan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi aku telah menjadikan kepada kalian telinga, kata Allah, memberikan mata, memberikan hati, supaya kita mampu untuk bersyukur. Dan itulah sungguhnya harapan Allah kepada hambanya. Meskipun ada sebagian hamba Allah yang sudah diberi telinga, sudah diberi mata, sudah diberi hati oleh Allah,
tetapi qalilan ma tashkurun, ada sebagian kecil atau sebagian kecil dari hamba Allah itu yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk bagian daripada hamba Allah yang senantiasa pandai menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Baiklah para hadirin, para pemirsa Suara Muslim yang berbahagia. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Bukan itu. Tetapi puasa itu adalah ada rangkaian-rangkaian ibadah lain yang ketika kita itu bisa menikmati, ketika kita bisa memanfaatkan, ketika kita bisa merenungkan, ternyata puasa itu membawa sesuatu yang sangat luar biasa, membawa sebuah kepada pendidikan yang sangat luar biasa, membawa sebuah berkah yang sangat luar biasa. Tapi bagi yang mampu merenungkan, menikmati dan menghayati. Tapi bagi hamba Allah yang tidak menghayati itu, ya kelihatannya biasa-biasa saja. Mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi tidak mendapatkan suatu apapun. Nah, salah satunya yang hikmah yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan ini adalah ternyata puasa itu mampu untuk menjadikan kita disiplin, menjadikan kita berperilaku, bergaya hidup dengan memanfaatkan waktu yang sangat baik. Ternyata bulan Ramadan itu juga mampu memberikan kepada kita pendidikan yang sangat luar biasa, khususnya kepada generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda. Kalau kita melihat bahwa puasa itu sebetulnya diantaranya adalah memiliki makna mencegah. Ya, dari puasa itu atau bulan Ramadan ini sebetulnya memiliki sebuah makna mencegah. Ya. Mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa dan mencegah dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, bagi generasi muda selama ini banyak tidak mampu mencegah, tidak mampu mengendalikan nafsu negatifnya, ya. Sehingga apa? Begitu banyak para generasi muda kita masuk dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai agama, ya, itu karena apa? Karena belum mampu mencegah dirinya sebagai hamba yang bisa mencegah. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, marilah kita ini berusaha bagaimana supaya bisa menjadi generasi-generasi yang mampu mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah kalau dalam bulan Ramadan ini adalah hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, hal-hal yang bisa membatalkan atau sia-sianya kita melakukan puasa dan ibadah yang lain. Tapi di luar bulan Ramadan atau di tengah-tengah hidup bermasyarakat, kita harus mampu mencegah dari hal-hal yang membawa dampak negatif baik bagi diri kita, keluarga kita di tengah-tengah hidup bermasyarakat, termasuk kita hidup beragama dan bernegara. Kalau kita melihat sebagian generasi muda kita yang enjoy dalam menjalankan aktivitasnya yang negatif, misalnya menyalahgunakan narkoba, misalnya berperilaku yang kurang menyenangkan di tengah-tengah hidup bermasyarakat, atau misalnya lagi dalam perilakunya itu selalu ya tidak enak dilihat, tidak enak dipandang dan tidak nyaman didengar. Itu diantaranya adalah karena mereka itu tidak mampu mencegah. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan pencegahan. Saya boleh mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan pencegahan. Jadi nanti pasca kita selesai menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, kita harus bisa mencegah. Karena apa? Karena Ramadan ini kan juga merupakan bulan pelatihan,
bulan training, atau ada yang menyebut bulan pendidikan. Bahkan ada yang menyampaikan Ramadan adalah bulan kompetisi. Kita harus berkompetisi di dalam bulan Ramadan ini. Fastabiqul khairat. Nah, jadi berkompetisi, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Contoh dari perilaku disiplin di dalam bulan Ramadan ini sudah nampak sekali dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Coba mulai dari kita melakukan ibadah berbuka. Jadi berbuka itu ibadah, ya. Kemudian sampai kita menjalankan qiyamul Ramadan atau taraweh, sampai kita menjalankan sahur, sampai kita menjalankan tadarus, semua itu adalah punya nilai-nilai kedisiplinan yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Khususnya terhadap masalah waktu. Jadi waktu itu sangat luar biasa, harus kita gunakan dengan baik, ya. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang rugi. Dalam ayat yang cukup pendek-pendek dan banyak dihafal oleh adik-adik kita yang masih kecil-kecil, termasuk yang sudah besar tapi susah untuk dilaksanakan, di antaranya adalah Quran surat Al-Asr ini. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu, pentingnya hidup di dunia ini. Kita semua tahu bahwa waktu itu tidak sedetik pun bisa diulangi, tidak bisa. Oleh karena itu pesan Allah melalui Al-Quran ini, Quran surat Al-Asr ini, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang khusrin, menjadi hamba-hamba Allah yang rugi. Khususnya kepada para generasi-generasi milenial yang masih cukup dalam ukuran waktu, kesempatan yang telah diberikan Allah untuk hidup di dunia ini, marilah kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu ini kita sia-siakan. Kita harus tahu sesungguhnya manusia yang baik itu yang bagaimana, manusia yang terbaik di hadapan Allah itu yang bagaimana. Nah, itu generasi muda kita harus tahu supaya kita itu atau generasi-generasi milenial itu mampu menyiapkan sebagai generasi-generasi yang terbaik. Nah, generasi yang terbaik itu diantaranya adalah atau manusia yang terbaik secara umum itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia atau kalau dilihat dari usia itu generasi gitu ya, generasi yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi bukan hanya bagi dirinya. Kenapa dalam teks hadis ini dikatakan bahwa yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi sesama, bukan hanya bagi dirinya. Karena kalau hanya bagi dirinya, mungkin dia melakukan menyalahgunakan narkoba itu mungkin merasa baik tapi bagi dirinya, atau mungkin para tindak pidana ya atau para pelaku-pelaku kriminal, apakah itu merampok, membunuh, ya memperkosa dan sebagainya, mungkin bagi dia baik bagi dirinya tapi tidak bermanfaat bagi sesama, bahkan merugikan orang lain. Para koruptor itu melakukan korupsi mungkin bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, tetapi merugikan bagi yang lain. Nah, di sini harus kita pahami bahwa ukuran atau alat ukur manusia yang baik itu adalah manusia-manusia yang bermanfaat bagi kehidupan sesama atau bermasyarakat, bernegara dan beragama. Saya kira ini diantara beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bulan Ramadan ini supaya nanti pasca bulan Ramadan itu kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Seperti itu, Mas. Oke.
Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Arifin MAG, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jatim, dan tentu tadi poin-poin pentingnya sudah kita dapatkan gitu ya, bahwa puasa ini adalah pendidikan, kemudian puasa ini adalah selaku penuh dengan keberkahan bagi kita semua, dan puasa ini menjadikan kita lebih disiplin lagi, dan kita berharapnya bukan ketika Ramadan saja, tapi pasca Ramadan kita bisa benar-benar lebih berhati-hati, yakni tadi beliau menjelaskan mencegah gitu ya, mencegah dari hal-hal yang saat ini kita mencegah dari hal yang membatalkan puasa, termasuk melakukan kemaksiatan. Tentu setelah Ramadan ini akan menjadikan kebiasaan kita agar lebih disiplin lagi, bisa juga mencegah gitu dari hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pengingat untuk kita bersama, termasuk untuk generasi milenial atau generasi muda gitu ya. Nanti kita akan sambung kembali di segmen berikutnya, dan ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan Anda boleh bergabung melalui WhatsApp di 0855 3938 atau di live chat ya di YouTube TV. Silahkan Anda bisa melihat langsung di Suara Muslim TV melalui YouTube. Dan terima kasih yang sudah bergabung sejak awal tadi, baik itu yang dari Mojokerto ataupun juga Sidoarjo, dan bahkan juga biasanya ada yang dari luar negeri ikut bergabung di sore hari ini. Boleh nanti bergabung menanyakan langsung seputar tema yang kita bahas di sore hari ini melalui live chat ya. Bisa langsung diketikkan nama, kemudian dari kota mana, dan pertanyaannya. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama dalam kajian jelang berbuka persembahan dari Lazismu Jatim. Kami di sore hari ini dalam program kajian jelang berbuka persembahan dari Lazismu Jatim, dan di sore hari ini selain kita melaksanakan ibadah puasa, kita juga harus berbanyak yang namanya infak, sedekah maupun juga zakat gitu ya. Kita bisa bersama dengan Lazismu, bisa langsung ketik saja di website www.lazismujatim.org atau bisa WhatsApp untuk informasi lebih lengkapnya di 0813 2572 4440. Sekali lagi 0813 2572 4440. Sore hari ini kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program kajian jelang berbuka bersama dengan narasumber kita, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jawa Timur, Ustadz Muhammad Arifin MAG, yang membahas tentang sebuah tema puasa, mendisiplinkan diri dan memperkokoh mental generasi muda muslim. Kita lanjut kembali Ustadz kebersamaan kita di sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Salah satunya pertanyaan dari Ibu Rini di Surabaya. Beliau menanyakan, Ustadz, anak yang kurang mandiri untuk saat ini, apakah di bulan Ramadan ini bisa kita latih salah satunya dengan berpuasa? Bagaimana dengan berpuasa ini bisa benar-benar melatih untuk kemandirian, Ustadz? Dari Bu Rini di Surabaya. Baik, terima kasih Bu Rini yang ada di Surabaya, dan para pemirsa Suara Muslim yang berbahagia, bahwa sebetulnya memang puasa ini adalah merupakan media yang tepat untuk melatih kedisiplinan anak. Karena apa? Karena di dalam bulan puasa ini, coba kalau kita lihat ya, mulai dari berbuka saja itu kita sudah diajak untuk super disiplin. Nah, jadi kita perut sudah nggak bisa ditahan, sementara hidangan sudah luar biasa bermacam-macamnya, tetapi hanya karena kurang beberapa detik itu pun tidak boleh kita sentuh. Di sini adalah sebuah pendidikan yang saya kira sangat luar biasa, bagaimana mendidik untuk menjadi disiplin, baik disiplin tentang waktu maupun disiplin dia secara pribadi. Nah, kalau tidak bisa disiplin, tidak bisa istilahnya itu ngerem gitu ya, bahasa gampangnya untuk ngerem gitu lah, itu pasti akan tidak bisa seperti itu. Nah, anak yang nggak disiplin bisa jadi dia mencuri dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka itu dianggap tidak ada orang tua, tidak ada teman, tidak ada yang lain, sudah makan begitu saja. Nanti begitu waktunya berbuka itu berbuka tidak tahu. Nah, karena itu maka di bulan Ramadan ini itu sebagai orang tua itu harus bisa istilahnya mendekatkan dengan pendekatan keimanan, bahwa hidup ini adalah diawasi oleh Allah. Pengawasan Allah itu 24 jam. Dalam ayat yang juga sangat atau sering disampaikan oleh para dai, para mubaligh, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama
Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, ayat-ayat ini adalah menjelaskan bahwa Allah mengawasi kita itu 24 jam. Nah, itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Supaya apa? Supaya anak itu bukan hanya takut kepada pengawasan orang tua, pengawasan guru, pengawasan teman, tetapi lebih takut dengan diawasi oleh Allah. Nah, yang namanya malaikat raqib dan atid itu kan tidak pernah tidur, kan tidak pernah berhenti. Kalau kita diawasi CCTV, itu senyampang CCTV itu menyorot kita, nah, itu kita nggak bisa menghindar. Tapi ketika CCTV itu nggak bisa menyorot kita atau mati karena sesuatu hal, nah, maka sudah nggak bisa merekam. Tetapi CCTV Allah yang namanya Raqib dan Atid ini itu mampu menyorot kita ya selama 24 jam, tidak mengenal apakah itu kondisi gelap, kondisi terang, kondisi hujan, kondisi panas, dimanapun saja berada, bahkan detakan jantung kita itu diawasi oleh Allah. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini saya kira di dalam bulan Ramadan ini perlu kita sampaikan ya, supaya apa? Supaya kita itu tidak repot-repot mengawasi, tapi anak generasi-generasi ke depan itu akan takut dengan sendirinya. Nah, apa manfaatnya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, ke depannya itu sudah nanti ketika menjadi orang-orang dewasa, menjadi pekerja yang baik. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Kemudian ketika menjadi pejabat, akan menjadi pejabat yang baik, gak akan melakukan korupsi. Karena apa? Dia gak ada peluang untuk korupsi. Karena apa? Karena merasa diawasi oleh Allah, kan gitu. Tapi kalau hanya takut diawasi oleh manusia, ketika yang ngawasi itu gak ada, takut diawasi kamera, ketika kameranya gak ada, maka tidak bisa. Nah, oleh karena itu sekali lagi marilah kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita, generasi muda kita, anak-anak kita, keluarga kita, untuk kita itu merasa diawasi oleh Allah. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, baik. Artinya sebagai orang tua tidak hanya mungkin memberikan atau benar-benar mengajak untuk berpuasa, tapi memberikan pemahaman gitu saya bahwa yang penting sebetulnya itu. Puasa ini adalah ibadah kepada Allah gitu ya. Jadi tidak hanya di depan orang tua kelihatan puasa gitu saya. Hanya menahan haus dan lapar saya kira tidak begitu susah. Insya Allah kuat, apalagi muda-muda gitu saya. Tapi bagaimana pemuda ini benar-benar paham berkaitan dengan ibadah puasa ini adalah tadi yang di awal juga Ustaz sebutkan, maknanya adalah menahan betul. Baik itu hawa nafsu, kemudian kemaksiatan yang terkadang pemuda ini yang dilihat macam-macam gitu saja. Oke, baik, Insya Allah jelas tadi, Insya Allah yang disampaikan tadi jawaban untuk Bu Rini ya, yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Berikutnya juga mewakili bapak-bapak di sore hari ini ada Pak Dwi yang bergabung melalui WhatsApp juga. Beliau menanyakan, Ustadz, untuk mendisiplinkan diri di awal Ramadan itu banyak sekali yang bisa, tapi kenyataannya biasanya di tengah Ramadan, kemudian apalagi di akhir Ramadan, ini disiplinnya semakin kendor, Ustadz. Ini terlihat dari salah satu yang bisa dilihat dari tarawihnya sekarang saja sudah softnya banyak berkurang. Nah, bagaimana solusinya ini, Ustadz, agar mendisiplinkan diri ini tidak hanya di awal Ramadan, tapi juga di akhir Ramadan juga pasca Ramadan, Pak Dwi, Ustadz? Iya, terima kasih Pak Dwi yang telah bergabung di Suara Muslim FM 93,8 Surabaya. Sebetulnya kita pendekatan yang pertama yang harus kita berikan kepada putra-putri kita itu kembali adalah, itu bukan puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi yang harus kita sampaikan sebagaimana di awal tadi, bahwa Ramadan ini juga merupakan bulan kompetisi. Nah, ini gampang-gampangannya saja ya. Jadi Ramadan itu adalah bulan kompetisi. Yang namanya kompetisi itu pasti ada yang gugur, ada yang bertahan dalam babak awal di 10 hari pertama. Nah, ini bukan bagian hamba Allah yang menang ini, karena termasuk dia gugur. Ada yang bertahan sampai babak penyisian di 10 hari kedua. Ini babak penyisian. Ada lagi yang bisa bertahan sampai babak final. Dan itu pun belum tentu dapat
piala karena masih babak final, yaitu 10 hari ke-3. Nah, siapa yang akan mendapatkan kemenangan, yaitu mereka yang mampu bertanding mulai dari awal, babak awal sampai babak akhir dan dinyatakan lulus. Nah, kita ini termasuk puasa yang ikut-ikutan, partisipasi, atau yang sungguh-sungguh karena mengikuti panggilan Allah. Makanya bonus itu hanya diberikan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, jadi di sini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu karena iman dan karena ikhlas mengikuti panggilan Allah, bukan karena ikut-ikutan tadi. Bukan hanya ikut bertanding di babak awal, bukan itu. Bukan hanya yang ikut bertanding sampai babak penyisian, tetapi yang bisa bertanding sampai babak final. Nah, sampai mendapatkan sebuah predikat la'allakum tattaqun. Dan tentunya untuk sampai ke sini kita harus maksimal, kita harus kerja keras. Kalau orang tua mungkin bisa dikatakan sebagai supporter putra-putrinya, anak-anaknya, keluarganya, maka harus bisa memberikan support yang luar biasa. Bagaimana supaya pemain-pemain ini bisa menang, bisa memiliki sebuah mental-mental yang tangguh, mental-mental baja, sehingga bisa menang sampai mendapatkan sebuah predikat tatakun tadi sebagai seorang yang bertakwa. Nah, kalau kita itu hanya sebagai penonton biasa, sebagai orang tua misalnya melihat anaknya sudah ya ngikuti puasa 10 hari pertama, kedua sudah enggak puasa, sudah enggak tarweh, sudah enggak tadarus, kita biarkan, ya sudah, berarti kita menjadi supporter yang biasa. Oleh karena itu melalui media kajian jelang buka ini kepada para pendengar, sebagai orang tua, marilah kita menjadi orang tua yang tangguh, menjadi supporter putra-putri kita yang betul-betul mensupport, sehingga betul-betul nanti pasca Ramadan itu betul-betul akan menjadi sebuah generasi-generasi yang super, ya, yang tangguh dan bisa mempuasakan diri kita di luar bulan Ramadan. Nah, jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi bagaimana kita mengalihkan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ini di luar bulan Ramadan. Sebetulnya itu hikmahnya. Jadi kalau sebuah kompetisi itu yang dilihat adalah selesainya, bukan saat melakukan, ya, tapi selesainya. Seperti itu, Mas. Ya, Ramadan bulan kompetisi gitu, Ustaz. Iya, Artinya betul. semakin berlomba-lomba untuk kebaikan gitu, Ustaz. Betul, Ya. iya. Artinya di sini juga bagaimana orang tua ini bekerja sama, tidak hanya untuk puasanya tak saja, mungkin juga berkaitan dengan di keluarganya, dengan tilawah bareng Iya, mungkin dan lain betul, sebagainya betul, gitu, iya. Ustaz, ya. Masya Allah, dan ini semoga menjadi poin yang bisa kita terapkan gitu ya, bersama dengan keluarga, bersama dengan putra-putri kita, sehingga nanti setelah Ramadan ini nuansanya menjadi nuansa seperti hanya nuansa Ramadan gitu ya, nuansa Qurani, nuansa yang senantiasa kita bertakwa dengan semangatnya bersama dengan keluarga. Ustaz, kita harus jeda dulu, nanti kita sambung kembali Ustaz ya di segmen berikutnya. Dan mitra muslim, kita akan update informasi kilas warta bersama dengan tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Terima kasih mitra muslim, Anda terus bersama kami di sore hari ini dalam program kajian jelang berbuka puasa bersama dengan narasumber kita, Ustadz Muhammad Arifin MAG, yang beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jawa Timur, yang kita bahas tentang puasa, mendisiplinkan diri, dan juga memperkokoh mental generasi muda muslim. Di sore hari ini, Anda pun juga bisa bertanya langsung ya di 0855 3938 atau di WhatsApp, itu tadi ya WhatsAppnya, ataupun juga melalui live chat ya di YouTube. Kami persilahkan langsung bisa diketikkan nama, kemudian kotanya dari mana, dan juga pertanyaannya gitu ya. Di sore hari ini Anda boleh bertanya seputar tema yang kita bahas di sore hari ini, yakni tentang puasa, mendisiplinkan diri, dan juga memperkokoh mental generasi milenial. Ustadz, kita lanjut kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Kalau Ustadz Muhammad Arifin MAG ini melihat saat ini, Ustadz, generasi muda muslim ini seperti apa saat dibandingkan mungkin generasi-generasi sebelumnya, menyikapi berbagai perbedaan
pekerjaan, saat ini juga berpuasa atau hal yang lainnya. Mungkin ingin disampaikan berkaitan dengan generasi milenialnya ini, Ustaz. Ya, baiklah. Jadi kalau saya perhatikan ya, dari beberapa generasi milenial antara mungkin tahun 25 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang dan sekarang itu memang ada sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. Itu karena apa? Karena medianya dulu itu masih media-media tradisional. Kalau mereka bermain itu adalah bermain yang sangat tradisional, tetapi sekarang ini mereka itu sudah ada dalam dunia virtual yang mereka bermainnya juga sudah serba digital gitu. Mereka sudah sudah mengikuti teknologi yang ada, sehingga apa? Sehingga kadang-kadang mereka di dalam bermain, di dalam melakukan aktivitasnya, hobinya itu tidak begitu banyak membutuhkan partner seperti dulu, sehingga kalau generasi dulu itu kan ketika bermain kan mereka butuh itu teman, ya bermain gitu. tradisional, berteman, banyak teman gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kadang-kadang mereka itu duduk sendiri di pojok kamar, di pojok rumah, bahkan mungkin juga di pojok masjid, itu juga bisa melakukan sebuah aktivitas itu. Lalu oleh karena itu, melihat sebuah perkembangan teknologi digital yang sudah susah untuk dikontrol, bahkan otak kita kadang-kadang nggak mampu untuk mengikuti ini, ya itu kita harus, khususnya sebagai orang tua itu harus betul-betul ekstra lah memperhatikan ya, jangan hanya sekedar mampu untuk membelikan sebuah gadget yang baik dan bagus, tapi bagaimana untuk mengawasi putra-putrinya di dalam menggunakan teknologi itu gitu loh. Kalau itu digunakan untuk hal-hal yang baik ya, itu saya kira luar biasa perkembangan teknologi sekarang ini. Saya masih membayangkan dulu ketika saya di pondok itu yang namanya ingin belajar baca kitab kuning atau kitab gundul itu, saya harus dipaksa di pondok itu belajar yang namanya ilmu alat. Ya, namanya sorob, namanya nahwu. Ya, namanya nahwu itu aja bertingkat-tingkat ya. Mulai dari, ingat saya itu mulai dari ada jurmiyah, ada imriti, ada alfiyah. Nah, yang namanya alfiyah itu sebuah ilmu alat, nahwu itu harus menghafal 1000 nadom, dan itu dipaksa oleh kiai saya. Nah, tapi sekarang untuk menghafal atau untuk belajar teknologi membaca kitab kuning, kitab gundul atau kitab yang tanpa harokat itu sudah ada teknologi cepat yang kadang-kadang dalam sebuah metode yang saya ketahui, ada metode An-Nasr dan beberapa metode yang lain, itu cukup 200 jam. Itu asal sebelumnya sudah bisa baca Al-Quran, itu dia sudah bisa membaca kitab gundul dengan baik. Coba, itu kan sebuah teknologi. Nah, ketika itu dimanfaatkan dengan baik, itu saya kira luar biasa. Nah, jadi tergantung bagaimana sekarang itu generasi muda atau generasi milenial itu memanfaatkan dunia gadget itu dengan baik. Ya, dan kita para sesepuh atau para tokoh-tokoh agama yang sudah sepuh itu jangan terlalu banyak menyalahkan itu loh ya, jangan terlalu banyak menyalahkan itu. Kamu belajar ini dengan beberapa hari saja sudah bisa bicara, sudah bisa menceramai. Dulu orang tua harus sekian. Nah, kita jangan melihat teknik belajarnya, tapi bagaimana hasilnya, kan begitu. Ya, karena apa? Kalau memang ada yang cepat, kenapa kita harus belajar yang lambat gitu loh. Kalau misalnya saya suruh memilih, dulu saya harus bertahun-tahun belajar ilmu alat seperti itu, ternyata sekarang ada yang super cepat, ya saya akan milih yang super cepat gitu loh. Kenapa kita harus kembali kepada yang lambat gitu loh. Cuma kadang-kadang generasi tua itu ada beberapa yang masih berpikiran kembali kepada yang lama, harus menggunakan yang bertahun-tahun lagi ya gitu kan. Tapi kalau itu seperti itu. Jadi saya kira kita sekarang itu harus bisa mengawasi putra-putri kita bagaimana menggunakan teknologi, karena teknologi itu sudah pendamping yang nggak bisa dipisahkan, mulai dari anak kecil sampai kepada orang tua. Itu seperti itu, Mas. Baik. Ya. Artinya peran dari anak muda ini sebenarnya di saat ini, apalagi teknologi yang luar biasa ini sebenarnya punya peran yang sangat penting, terutama untuk berkaitan dengan dakwah gitu saja. Iya, sangat luar biasa perannya. Iya, khususnya dalam masalah dakwah itu sangat luar biasa saya kira. Seperti kalau dulu itu kan
mau berdakwah ya harus naik mimbar dulu gitu, ngumpulkan teman itu ya, berkeliling. Nah sekarang itu lewat web-web yang bisa kita buat sendiri gitu ya, itu kadang-kadang sudah kita share, sudah luar biasa itu, sudah manfaatnya begitu banyak. Kalau lewat dunia panggung, dunia mimbar mungkin ya yang hadir itu 40 yang terima, tapi kan sekarang kalau kita melihat kan sangat luar biasa itu. Sekali kita itu tayang kemudian kita share, sudah banyak yang melihat itu, banyak yang mengikuti itu, seperti itu. Nah, pesan saya seperti ini ya Mas ya. Sekarang itu kan banyak pemikiran-pemikiran yang ini ya, yang sangat ekstrim ya. Nah, itu yang kita harus mewaspadai kepada generasi muda kita sekarang. Sebab soalnya generasi muda itu kadang-kadang tanpa melihat apa ya istilahnya dampak dari sebuah pemikiran atau faham-faham ekstrim itu kadang-kadang tidak begitu diperhatikan. Yang penting ini adalah hal yang baru, dianggap bagus, dia diikuti. Nah, kita harus betul-betul memperhatikan karena sekarang itu apa ya istilahnya dunia teknologi itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ya kurang bagus lah begitu, sehingga bukanlah memberi manfaat tapi memberi madorot, bahkan bisa meracuni generasi muda kita gitu ya. Saya kira seperti itu. Ya. Artinya pesannya tadi, poin pentingnya adalah untuk anak-anak muda ini tetap semangat untuk berdakwah melalui teknologi, media sosial, tapi di sisi lain juga harus hati-hati terhadap pemikiran dari pemikiran yang ekstrim gitu ya. Intinya kita pentingnya untuk toleransi dan juga memahami gitu saja. Baik, dan itu insya Allah poin pentingnya yang kita dapatkan jam 5 pas Ustadz di sore hari ini, dan semoga banyak sekali pemuda yang bisa memahami poin pentingnya di sore hari ini yang Ustadz Muhammad Arifin MAG tadi sampaikan. Dan untuk menambah keberkahan Ustadz di sore hari ini, mohon berkenan menutupnya dengan doa Ustadz. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassirna umurana ma'rahati liqulubana wa amalana wa abdanana ma'as salamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Muhammad Arifin MAG, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jawa Timur. Dan terima kasih Ustadz kehadirannya. Semoga sehat selalu Ustadz. Insya Allah sambung di lain kesempatan, dan juga semoga apa yang disampaikan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, keberkahan untuk kita bersama di sore hari ini. Dan kita tadi poin pentingnya gitu ya, bahwa Ramadan ini adalah pembelajaran, Ramadan adalah pendidikan, berkah yang luar biasa ketika bisa berjumpa dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan juga jangan lupa bagaimana nantinya atau pascanya Ramadan gitu ya, yang kita nantinya benar-benar kuatkan untuk mencegah dari hal-hal keburukan, menghindari dari yang namanya maksiat dan lain sebagainya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Dan terima kasih semua kru yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Saya Muhammad Septian di studio bersama dengan rekan saya Yuda Setiawan, videografer di sore hari ini. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.